Di dalam dunia ini ada sesuatu yang harganya jauh lebih mahal daripada emas, berlian, atau mineral apapun di muka bumi ini. Dan jika kalian mendapatkannya, akan menjadi orang yang sangat beruntung dalam hidup. Pengen tahu nggak apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Sidang Urip. Oke, kita langsung bahas apa sih sesuatu itu ya yang bisa membuat jika kita mendapatkannya menjadi seorang yang beruntung, sangat beruntung dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang sebuah nilai atau value yang berharga, mahal, mungkin ya mahal atau mungkin sangat tinggi itu dalam kehidupan itu di dunia yang sekarang ini. Kan kita hidup di zaman kali juga itu selalu memberikan nilai kepada sesuatu objek yang bersifat materialistik ya, karena memang di zaman kali juga itu ya zaman material gitu, itu diberikan nilai yang tinggi gitu. Contohnya kayak emas, berlian, terus apalagi ya benda-benda atau objek-objek yang bisa memberikan atau ditukar dengan sesuatu yang lebih besar, dan tentunya sesuatu itu juga sifatnya materialistik seperti tanah mungkin, atau zaman dulu kan barter ya, barter apa tukar apa, lalu diciptakan sistem uang dari emas ke sistem uang dan segala macam, dan akhirnya benda-benda itu yang dalam tanda kutip manusia agung-agungkan, disembah menjadi satu nilai yang sangat tinggi gitu loh, harga ya, punya nilai yang sangat tinggi. Nah, ini berbeda, yang saya maksud dengan sesuatu itu tuh berbeda, bukan sekedar objek tapi sebuah apa sebutannya ya, mungkin dalam tanda kutip mungkin ilmu ya, tapi bukan ilmu materialistik juga gitu. Karena kan ujung-ujungnya kalau kita menganggap ilmu itu sebagai hal yang materialistik, ujung-ujungnya ilmu itu bisa mendapatkan objek atau materi lagi gitu, tapi bukan itu. Ini jauh lebih mahal dari itu. Oke, tanpa berbelit-belit, saya jawab saja langsung. Apakah itu hal yang sangat mahal, jauh lebih mahal daripada emas, berlian, atau apapun di bumi? Yaitu adalah kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu kan luas ya, jadi tapi nanti kita breakdown pelan-pelan ya. Jadi kesadaran di sini bisa jadi cabang kesadaran, kesadaran apa, kesadaran apa dan sebagainya. Oke, simpelnya gini, kesadaran yang pertama adalah kesadaran untuk menerima segala hal. Menyadari ya, kita menjadi orang yang sadar. Sadar itu berarti kita berada di state saat ini gitu. Jadi kita menyadari segala sesuatu itu dengan apa adanya. Gampangnya gini, orang yang ikhlas dan bersyukur. Sadar kita menjadi ikhlas dan bersyukur itu mahal banget harganya. Kenapa bisa mahal? Karena setelah kita bisa di state itu gitu ya, itu yang namanya uang, emas, berlian itu nggak ada nilainya udah. Nah, orang yang bisa mencapai kesadaran itu kan sulit ya. Ya, makanya jadi mahal banget gitu. Jadi itu lebih mahal dari apapun. Karena ketika kita sudah ada di kesadaran itu, kita sudah menyatu dengan substansi kehidupan ini, atau substansi ketuhanan, atau zat yang sebenarnya apa sih yang bisa coba misalkan nih, apa yang lebih mahal daripada rasa syukur gitu. Rasa syukur apapun gitu, misalkan kita dipukulin ya, misalkan dipukulin atau ditonjokin atau dikasih kesengsaraan segala macam penderitaan gitu, kita biasa aja gitu, itu kan bersyukur ya, ikhlas bersyukur. Terus kita dikasih misalkan nih uang miliaran atau emas atau berlian, biasa aja. Akhirnya yang lebih mahal apa? Kan rasa itu. Nah itu, karena sulit mendapatkannya, untuk mencapai kesadaran itu sebenarnya dibilang sulit nggak juga, gampang-gampang susah bagi orang yang mau
bukan bagi orang yang memang mau mencari gitu, jalan ke sana itu nggak sulit sebenarnya, tapi mungkin ya prosesnya itu bertahap gitu. Jadi setiap orang punya punya jalan, punya proses yang berbeda untuk mau mencapai ke arah situ gitu. Nah itu harganya sangat mahal teman-teman. Jadi mungkin buat yang belum pernah mengalami ini apa sih gitu ya, maksudnya kayak mahal gimana sih, itu kan hal yang biasa tuh. Biasa karena emang apa ya, kita udah mencapai itu gitu. Tapi kalau buat yang belum pernah menyadari atau mengalami itu sangat, kok lu bisa sih gitu, atau gimana caranya gitu. Kan nggak enak gini-gini segala macam. Nah itu loh. Jadi karena kita selalu mengukur kehidupan, nilai-nilai kehidupan itu dari sisi seberapa besar value secara materi itu. Karena kita didoktrin dari kecil itu selalu yang bernilai tinggi itu ya diukur dari sisi materi, dan itu yang membuat kita nggak bisa nyampe ke kesadaran itu gitu. Ya mungkin memang proses ya bertahap gitu. Nah jadi contoh ya, ada lah gitu orang yang kehilangan uang misalkan 2 miliar gitu kan. Itu jungkir balik gitu. Jadi jungkir balik segala macam, udah serasa dunia mau kiamat lah gitu kan. Awalnya begitu gitu. Tapi begitu dia itu berada di titik ketika masalah itu mungkin ditambah apa ya, pressure yang lain gitu kan, udah kehilangan uang mungkin, terus dia harus jual aset atau mungkin ditambah punya hutang, itu kan di kondisi yang sulit ya pertama kali itu kan. Kayak kalau kita apa ya, ibaratnya nih kecemplung di jurang yang dalam, terus ada hewan yang mengancam, mungkin apa ya, singa atau apa gitu. Itu kan di titik yang nggak bisa apa-apain nih, mau ngelawan singa juga nggak bisa, naik juga mungkin nggak kuat gitu ya, terlalu tinggi gitu. Akhirnya dalam keadaan itu ya nggak mau berserah diri total di situ gitu. Jadi udah lost gitu ya, udahlah aku kalau misalkan selesai di sini, mati di sini ya sudah gitu. Jadi titik terendah berserah diri total di situ. Akhirnya mau sedihnya hilang gitu, karena dia disadari ya, balik lagi disadari berada di posisi itu. Aku sadar, aku ikhlas, dan rasa bersyukur di situ emang sulit ya. Aku bersyukur di sini masih hidup biarpun situasinya begini gitu. Nah itu tiba-tiba ya, itu biasanya itu tiba-tiba itu nanti itu rasa itu akan membesar, energinya itu berubah, terkonvert ya, convert menjadi yang awalnya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, menjadi netral. Kan berserah diri total itu kan netral ya, menjadi netral lalu menjadi positif, terus pelan-pelan itu. Nah positif itulah yang bisa mengubah energi di sekitar. Misalkan kayak singanya nggak jadi menerkam, terus tiba-tiba entah itu ada helikopter datang atau apa. Nah itu tuh mahal banget itu tuh kesadaran itu tuh yang mahal banget. Nah ketika orang pernah mengalami hal-hal seperti itu, lama-lama menjadi oh iya ya, menemukan hikmahnya itu juga mahal gitu. Hikmah itu tuh juga mahal. Akhirnya dia akan naik ke level yang lebih tinggi, atau sebutannya mungkin makom atau apalah ya gitu ya, level lebih tinggi, kesadarannya udah berubah jadi kesadaran yang awalnya survive menjadi kesadaran mengalami, menyadari, bersyukur, ikhlas dan segala macam. Itu akhirnya menjadi orang yang ketika nanti ada badai atau ada hantaman lagi, dia sudah tinggal begini aja. Ini memang adalah cuman drama kehidupan saja. Jadi cuman ledakan-ledakan kecil yang mempengaruhi, yang awalnya pengaruhnya itu besar, akhirnya menjadi menipis. Nah nanti lama-lama makin menipis, makin lebur. Nah ketika udah di state yang lebur itu, lebur dengan dualitas, udah nggak kerasa bahagia sama derita itu rasanya itu sama gitu, antara tangis dan tawa itu rasanya itu mirip sama gitu. Itu ada di state yang kita sudah benar-benar menjadi orang yang ikhlas dan bersyukur dalam kondisi dan situasi apapun, dan itu yang lebih mahal dari materi apapun di dunia ini. Asik ya? Ya mungkin ekspektasi teman-teman mendengarkan ini tuh sesuatu tuh mungkin apa ya, uranium atau titanium atau apa tuh lebih mahal dari emas ya, berlian, mungkin sesuatu. Udah enggak lagi. Zaman Kali Yuga atau zaman materialistik akan segera selesai. Jadi orang-orang sudah mulai banyak nih bertumbuhan nih kesadaran-kesadaran yang berbeda gitu, kesadaran-kesadaran yang dampaknya dari
dari kesadaran tadi itu, ikhlas dan syukur itu akan menjadikan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu akan memproduksi kasih sayang. Rahman dan Rahim itu menjadi naik. Nah, ketika gitu kita dengan mudahnya kita bisa memeluk, merangkul, berbagi dengan sesama, nggak cuma sesama manusia, sesama makhluk ya, tanaman, hewan. Nah, itu akan lebih mudah menjadi manusia yang punya daya guna bagi kehidupan sesuai kapasitasnya. Nah, gitu. Oke, jadi itulah yang lebih mahal dari apapun di kehidupan ini. Bagi yang suka, jangan lupa subscribe, ikutin channel ini. Ya kita seperti ngobrol-ngobrol biasa. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu.